Penelitian sastra tidak hanya terbatas pada karya-karya sastra seperti novel, film, atau puisi, tetapi banyak sekali karya-karya yang lain, seperti misalnya sebut saja video klip musik, kemudian juga lirik lagu, bahkan poster, pamflet, kampanye, ya, atau bahkan misalnya seperti podcast dan stand up comedy. Yang harus kita perhatikan sebenarnya bukan pada bentuk-bentuk dari karya-karya ini, tetapi apakah karya-karya tersebut memiliki unsur-unsur sastra, seperti misalnya bahasa, penggunaan bahasanya, kemudian misalnya simbol-simbol yang ada sehingga bisa diinterpretasikan dengan menggunakan teori-teori sastra, atau unsur-unsur karya sastra yang lain seperti ada penokohan di sana, ada narasi atau cerita. Unsur-unsur karya sastra ini yang penting dalam beragam karya yang bisa kita lihat, kita baca, kita perhatikan melalui berbagai macam media. Apalagi di zaman modern ini banyak sekali karya-karya yang menggunakan media-media tertentu dalam penyampaiannya. Hey everybody, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai literary criticism in stand-up comedies and podcasts. Jadi, konten kali ini adalah sebagai respon atau jawaban dari komen salah satu subscriber atau penonton ya dari channel saya ini mengenai podcast atau stand up comedy yang memang sedang beberapa tahun terakhir ini memang ramai ya, marak di media, di sosial media, di televisi begitu ya. Nah, apakah stand up comedy sama podcast ini bisa dijadikan media atau dijadikan karya yang bisa dianalisis di dalam penelitian sastra? Jawaban saya memang ya, bisa ya. Sebelumnya, di video sebelumnya saya juga pernah membahas mengenai jenis-jenis karya ya, yang selain yang karya-karya tradisional seperti novel, short story gitu ya, puisi, drama, termasuk film gitu. Ada juga yang modern misalnya seperti poster. Bahkan kita bisa membahas poster film itu sendiri, kemudian video klip musik ya, video klip musik gitu ya. Kemudian juga bisa bahas pamflet gitu ya, atau banner kampanye-kampanye politik gitu dengan menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang persuasif dan sebagainya. Nah, sebenarnya banyak sekali, apalagi yang di zaman sekarang sastra itu definisinya sangat berkembang. Jadi banyak karya-karya itu yang sebenarnya juga dimasukkan di dalam karya sastra selain beberapa karya yang tradisional itu tadi ya, selama yang kita pertimbangkan adalah karya-karya tersebut memiliki elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada dalam sastra. Misalnya ada cerita, ada penggunaan bahasa itu yang spesifik, yang unik gitu ya, yang khas gitu. Kemudian simbol-simbol di dalamnya, maka bisa digunakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai stand up comedy dan podcast gitu ya. Kita akan bahas bagaimana cara menganalisis ini kalau kita misalnya mau menjadikannya skripsi atau penelitian gitu ya, penelitian sastra itu bagaimana. Nah, kita akan mulai dari stand up comedy ya. Jadi applying literary criticism and various literary theories to stand up comedy is not only possible but can yield deep insights into the cultural, social, and personal contexts that comedians engage with in their performances. Stand-up comedy, much like traditional literary text, employs narrative structures, language plays, and thematic explorations, make it a rich medium for critical analysis. Jadi jelas bahwa di stand-up comedy itu kan ada setnya kan, ditata sedemikian rupa agar engaging, kemudian interesting, tentunya funny gitu ya bagi pemirsa, bagi audiensnya. Maka dia ketika seseorang itu melakukan stand-up comedy, maka memiliki unsur-unsur seperti jalan cerita, kemudian penokohan,
kemudian hal-hal lain yang memang merupakan bagian dari unsur-unsur karya sastra. Di sini kita bisa melihat bahwa stand up comedy ini kita bisa menganalisisnya lebih dalam, tidak hanya dari sisi bagaimana setnya itu ya, strukturnya itu ya, kapan klimaksnya, kemudian callback, kemudian apa sih, ada istilah-istilahnya ya. Itu kita juga bisa membahas mengenai latar belakang budaya, sosial, bahkan personal gitu ya. Kemudian kita bisa melihat ada struktur narasi, permainan bahasa, kemudian juga eksplorasi tema, dan lain sebagainya yang bisa menjadi analisis yang kaya. Maka kita akan coba lihat bagaimana itu ya. Nah, bagaimana dengan podcast? Kalau podcast sendiri itu seperti bentuk media yang lain, itu juga melibatkan konstruksi narasi, ya kan? Pasti ada cerita. Kemudian strategi retorika, berarti penggunaan bahasa. Kemudian eksplorasi tema juga. Jadi itu sebabnya podcast juga bisa dianalisis menggunakan berbagai macam teori sastra. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama kita akan lihat itu adalah literary theories atau approaches applicable to stand-up comedy. Kita akan lihat bagaimana stand-up comedy itu bisa dianalisis menggunakan berbagai macam teori. Saya di sini letakkan beberapa contoh, misalnya structuralism, post-colonial theory, psychoanalysis, kemudian ada juga Marxism, feminism, sama cultural studies. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana detailnya ya. Kita akan coba misalnya dengan structuralism. Di sini tentu saja itu menggarisbawahi struktur komedinya. Jadi misalnya pola-pola narasi, penggunaan bahasa, atau simbol-simbolnya. Misalnya kita ambil contoh yang paling besar, salah satu stand up comedian yang terkenal yaitu Kevin Hart misalnya ya. Kevin Hart itu membuat jokesnya atau leluconnya itu dengan struktur yang membangun tension gitu kan, and deliver punchlines gitu kan, dengan memanfaatkan repetition dan escalation to enhance comedic effect. Jadi pengulangan yang kita sebut dengan callback, kemudian eskalasi naik ya kan, sehingga meningkatkan efek-efek komedi. Jadi intinya gini, kita bisa melihat strukturnya bagaimana stand up comedy, misalnya ada show atau performance satu orang. Misalnya kalau di Indonesia sebut saja misalnya Panji Pragiwaksono, atau misalnya Ari Kriting, Abdur, atau siapa saja ya. Itu kita bisa lihat, strukturnya itu bagaimana, klimaksnya kapan, punchline-nya gimana, atau misalnya callback-nya, atau menggunakan repetisi, atau ciri-ciri khas yang lainnya. Kita lihat struktur narasinya gitu ya. Itu kalau kita menggunakan structuralism. Kemudian misalnya yang bagian kedua, kita coba misalnya bagaimana kalau menggunakan post-colonial theory. Explores themes of identity, power dynamics, and cultural hybridity arising from colonial histories. Ini deeper ya. Misalnya saja, sebut saja kalau yang teman-teman tahu itu Trevor Noah ya, stand up comedian dari Afrika Selatan. Ini kan sering mengalamatkan isu-isu ras, kemudian kebijakan apartheid ya kan, kemudian identitas multicultural, kemudian kolonialisme Inggris atau negara-negara barat di Afrika begitu kan. Di sini kita bisa melihat bagaimana menggunakan teori postkolonialisme ya. Kita lihat teori-teori di sana, apa tema atau terminologi khusus yang digunakan di postkolonialisme, kemudian kita ambil dan kita lihat Trevor Noah ngomongin apa aja sih gitu ya. Bagaimana itu merefleksikan postkolonialisme. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau mau lebih personal, kita menggunakan psychoanalytic theory gitu ya. Di sini kita lihat bahwa membahas mengenai unconscious motivation, desires, and anxieties expressed through comedic narratives. Lagi-lagi kita melihat, tapi kita melihatnya secara individu gitu ya, secara pribadi. Misalnya
Abdur ya. Jok-jok Abdur mengenai kehidupannya sehari-hari. Di sini kita akan melihat bagaimana secara pribadi itu ada rasa anxiety, kemudian personal insecurities yang ada di masyarakat Indonesia. Banyak sekali kan juga stand up comedian itu yang menggunakan personanya ya, persona itu pribadi, misalnya membahas mengenai ugliness, kejelekan gitu kan, membahas mengenai fisik gitu kan, apakah maaf misalnya difabel gitu ya, disability gitu kan, kemudian warna kulit, bentuk rambut yang keriting dan sebagainya. Maka kita akan bisa melihat, menggali lebih dalam sebenarnya ada apa yang terjadi pada stand up comedian itu sendiri, si komika ini sendiri, ya kan? Seperti itu. Menggunakan teori psikoanalitik atau psychoanalysis. Kemudian kita bisa menggunakan Marxism. Marxism itu kan berfokus pada class struggle, kemudian economic disparities dan material conditions depicted in comedy. Ya kita lihat saja. Di sini kita bisa lihat misalnya Kevin Hart lagi ya, membahas mengenai kekayaan dan keberhasilan dan mengkritisinya atau memperkuat nilai-nilai kapitalisme. Jadi kita lihat sebenarnya apa yang disampaikan Kevin Hart, apakah memperkuat atau menonjolkan nilai-nilai kapitalisme, kebebasan yang berhubungan dengan ekonomi gitu kan, atau malah mengkritisinya dan menampilkan nilai-nilai Marxisme. Kita bisa melihat bahwa para stand up comedian ini berfokus pada nilai-nilai kapitalisme yang mana menunjukkan kekayaan atau kekuasaan mereka terhadap orang lain. Hal-hal semacam itu ya, tinggal lihat saja Marxisme itu teorinya bagaimana, kemudian bagaimana deliverance-nya dari si stand up comedian tersebut, ya kan? Ada lagi tentu feminisme. Kita bisa menggunakan feminisme, jelas banyak sekali stand up comedian perempuan ya yang menjelaskan tentang kegelisahan mereka tentang peran perempuan, pengalaman perempuan gitu ya. Jadi kita bisa membahas mengenai representasi gender, hubungan kekuasaan atau struktur patriarki gitu kan di dalam konten komedi. Ya cari saja misalnya tokoh-tokoh perempuan, stand up comedian perempuan yang menjelaskan bagaimana perempuan itu kesulitan atau mengapa perempuan itu disepelekan meskipun dengan cara yang lucu gitu. Kemudian yang terakhir saya kasih contoh di sini adalah cultural studies. Di sini konteks budaya yang mempengaruhi komedi tersebut, termasuk media, politik, dan budaya populer, ya kan? Media, politik, dan budaya populer. Ya sebut saja misalnya Abdur, ya Abdur lagi yang lokal ya, membahas mengenai referensi budaya Indonesia ketika mengomentari norma-norma sosial dan isu-isu politik. Tentunya ya. Jadi di sini ya kita lihat cultural studies apa berhubungan dengan gender juga bisa karena budaya masyarakat Indonesia, kemudian berhubungan juga dengan referensi-referensi budaya mengenai orang-orang timur misalnya, atau misalnya beberapa stand up comedian kan membahas mengenai budaya orang Batak gitu atau orang Jawa gitu. Dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat referensi budaya yang digunakan untuk apa? Untuk memperkenalkan, mengeksplorasi, mengekspos hal-hal budaya beserta dilema-dilemanya dan mungkin juga kritik sosial dan budaya. Gitu ya. Itu disebut dengan cultural studies. Nah, kita intinya stand up comedy itu kan pasti di set ya, memiliki struktur tertentu, persiapan tertentu sehingga flow-nya itu bisa diikuti semua. Tawa dari audience itu bisa dipertahankan supaya tetap tertawa, tetap terhibur begitu ya. Dan kemudian cerita-cerita yang disampaikan itu bisa sampai ke hati atau pikiran gitu dari para audiens gitu ya. Maka ya tentu saja
Kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori sastra. Nah, sekarang kita masuk ke podcast. Bagaimana dengan podcast gitu ya? Podcast ini kan kalau kita lihat wawancara kan sebenarnya ya, wawancara kita punya narasumber begitu kan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik itu kan juga semua terset ya, ada tema tertentu, kemudian siapa sih yang diundang dan dalam tema apa saja gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana mengaplikasikan teori-teori di dalam menganalisis podcast. Di sini saya melihat ada discourse, saya berikan itu ada beberapa teori yang kita bisa gunakan. Ada discourse analysis, critical race theory, narrative theory, kemudian ada lagi rhetorical analysis, feminism, sama cultural studies. Sebenarnya teori-teori yang lain juga bisa digunakan, atau teori-teori digunakan di stand up comedy juga bisa digunakan di sini. Feminism, marxism, bisa saja, tergantung dari tema dari podcastnya itu. Nah, sekarang kita lihat misalnya discourse analysis. Di sini kita fokus kepada bahasa ya. The language used in the podcast, including how ideas are framed, power relations are expressed, and identities are constructed. Jadi bagaimana bahasa yang digunakan di podcast itu dapat memfokuskan gitu kan, kemudian membahas mengenai identitas gitu ya. Konstruksinya itu seperti apa? Contohnya begini saja. Contohnya misalnya Joe Rogan, ya kan, itu salah satu cara podcast terkenal juga di dunia ya. Itu membahas mengenai hal-hal yang kontroversial, ya kan. Kita bisa melihat teknik-teknik Joe Rogan dalam memberikan pertanyaan. Dan bagaimana bahasa yang dia gunakan itu mengarahkan isu atau memfokuskan isu-isu tertentu. Nah, jadi intinya kita membahas sebenarnya Joe Rogan itu menggunakan bahasanya itu bagaimana sih sebenarnya, bagaimana cara dia mengarahkan atau membatasi atau mengkotakkan atau polarizing gitu ya tema-tema atau isu-isu tertentu. Nah, gitu. Itu namanya discourse analysis ya. Ya kita bisa lihat juga di Indonesia ya, sebut saja misalnya Deddy Corbuzier ya kan. Di situ kita lihat teknik bertanya itu seperti apa sehingga Deddy itu bisa mengarahkan pertanyaannya ke isu-isu tertentu dengan cara tertentu gitu. Kemudian kita bisa menggunakan mengaplikasikan critical race theories. Di sini critical race theory. Di sini melihat how race and ethnicity are discussed, including the representation of racial identities and the dynamics of racial power structures. Di sini kita lihat contoh Deddy Corbuzier ya, kita gunakan di mana podcastnya itu menghandle ya kan diskusi-diskusi yang berhubungan dengan ras di Indonesia, terutama misalnya episode-episode yang membahas mengenai pengalaman minoritas ya, makanya ada istilah-istilah Cina begitu kan, kemudian agama mayoritas, agama minoritas, dan suku-suku tertentu yang menganut agama itu gitu kan macam-macam hal yang berhubungan dengan itu. Sering digunakan di dalam podcast-podcastnya gitu. Jadi bahas saja, misalnya cari saja yang berhubungan dengan ras, berhubungan dengan suku, berhubungan dengan agama yang memang sedikit banyak pasti berhubungan dengan ras ya gitu. Kemudian bisa juga kita mengaplikasikan narrative theory ya. Ini adalah salah satu teori yang merupakan bagian dari structuralism, cuma lebih fokus ya. The structure of storytelling within the podcast, including how stories are constructed and the impact of narrative techniques. Jelas di sini. Di sini contohnya adalah Denny Sumargo ya. Punya struktur dalam setiap interviewnya itu untuk membangun suspense gitu ya, atau emotional engagement gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa gaya narasinya ini
mungkin berhubungan dengan dirinya sebagai mantan atlet ya kan? Jadi ada membangun suspense tertentu, kemudian menciptakan uh, emotional engagement. Itu kan sering sekali ya kalau Denny Sumargo itu membahas, banyak narasumber yang menangis atau tertawa karena lucu gitu ya. Jadi intinya ada emotional engagementnya. Nah, ini adalah cara Denny Sumargo itu menata atau membuat struktur dari interviewnya begitu. Kemudian ada lagi rhetorical analysis. Di sini itu kita menganalisis persuasive strategies atau strategi persuasif yang digunakan oleh pembawa acara atau host dari podcast tersebut ya, yang termasuk adalah ethos, pathos, and logos, as well as the overall effectiveness of the arguments. Ethos, pathos, logos gitu ya. Seperti kita tahu bahwa ethos, pathos, logos ini kan elemen-elemen yang digunakan di dalam retorika, di dalam argumentasi, di dalam pidato, dalam penggunaan bahasa yang gunanya untuk meyakinkan pendengarnya, gitu kan. Misalnya kita lihat bahwa ethos itu berhubungan dengan latar belakang dari si tokoh tertentu. Makanya ketika interviewer itu menanyai seseorang, maka digunakanlah cara berbicara persuasif, ya kan, karena si tokoh ini misalnya adalah dokter, profesor, guru, atau orang-orang yang memang bagus atau profesional di bidangnya, maka dia bisa dipercaya seperti itu. Kemudian kalau pathos itu lebih menggunakan emosi, jadi seseorang itu bisa percaya, audiens itu bisa percaya atau persuaded gitu ya oleh apa yang diucapkan di dalam podcast itu karena penggunaan emosi, misalnya cerita yang menyedihkan atau cerita yang menggembirakan, yang lucu begitu ya. Itu bisa membuat kita percaya, membuat kita merasa tergerak begitu ya. Dan yang terakhir adalah logos. Kalau logos ini adalah ya menggunakan bukti-bukti, evidence, menggunakan logical arguments, reasoning begitu ya, menggunakan cara-cara akademis dan saintifik untuk membuat atau meyakinkan para audiens. Nah, inilah yang disebut dengan rhetorical ya. Kita sebut sebagai rhetorical analysis gitu. Nah, contoh misalnya kita gunakan Ben Shapiro ya. Ben Shapiro's use of logical argumentation and rhetorical strategies to persuade his audience on political and social issues. Dia menggunakan argumentasi dan rhetorical strateginya untuk persuade para penontonnya, para audiensnya mengenai isu-isu politik dan sosial gitu. Kemudian ada lagi selanjutnya kita menggunakan teori feminism yang menginvestigasi gender representation and the power dynamics related to gender within the podcast. Contohnya mengevaluasi bagaimana peran gender dan posisi perempuan di dalam podcast-podcastnya Deddy Corbuzier atau podcast perempuan lainnya ya. Hak-hak perempuan kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah cultural studies. Ini kita harus mempertimbangkan broader cultural konteks budaya yang lebih luas dari podcast, termasuk bagaimana podcast tersebut merefleksikan dan mempengaruhi norma-norma, nilai-nilai dan identitas budaya. Contohnya misalnya di Joe Rogan, podcastnya Joe Rogan nih, ketika membahas atau merefleksikan budaya-budaya Amerika mengenai kesehatan, politik gitu kan, bagaimana orang Amerika itu berpikir seperti itu, atau kadang-kadang membandingkan bahwa China seperti ini, Indonesia seperti ini, atau misalnya Jepang adalah negara dengan semacam itu. Maka di sini kita lihat jelas di dalam podcast itu merefleksikan
budaya-budaya tertentu atau malah mempengaruhi budaya-budaya tertentu. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah beberapa teori saja ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengaplikasikan literary criticism dan theoretical approaches to stand-up comedies and podcast, itu kita akan memiliki pemahaman yang lebih dalam dari konten ya, dan its broader cultural, social, and psychological implications. Jadi implikasi budaya, sosial, dan psikologisnya. Nah, teori apa saja sebenarnya bisa digunakan untuk stand up comedy maupun podcast. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita mulai ingin membahas dan memutuskan ingin menggunakan teori apa, itu kita harus yakin bahwa di dalam dua karya ini, dua media ini, itu harus ada unsur-unsur yang memang bisa dibahas secara itu tadi ya, secara sastra gitu, secara penelitian sastra. Bukan, bahkan sebenarnya ya, karena memang agak ini berkembang gitu ya, agak broad sekarang tuh sastra itu, tidak lagi sempit ya, tapi luas sekali. Bahkan beberapa artikel misalnya akademik atau artikel saintifik itu juga bisa dianalisis menggunakan teori-teori atau pendekatan dan metode sastra, selama fokus kita adalah narasinya, penggunaan bahasanya, kemudian unsur-unsur lain yang ada di dalam karya sastra dan kita bisa temukan di karya-karya tersebut. Nah, jadi sangat luas ya teman-teman. Teorinya untuk mengetahui lebih lanjut ya teman-teman bisa membaca atau lihat lagi video-video saya sebelumnya mengenai berbagai macam teori itu tadi. Nah, tinggal diaplikasikan ke stand up comedy atau podcast gitu ya. Saya sadar bahwa video saya ini mungkin baru di lapisannya saja, seperti biasa lapisan atas untuk memperkenalkan saja. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa memberikan komen atau bertanya kepada saya supaya nanti mungkin saya bisa membahas lebih spesifik ke satu bagian, mungkin aplikasi di film tertentu begitu ya, atau di karya tertentu gitu, atau di podcast tertentu episode ini oleh siapa. Mungkin saya bisa pertimbangkan untuk membahasnya lebih mendetail gitu. Tapi teman-teman, bagi yang baru tahu channel ini, silahkan dukung dengan subscribe, kemudian like, juga komen. Bagi teman-teman yang sudah yang masih setia, terima kasih ya karena masih setia untuk menonton video-video saya mengenai teori-teori sastra. Pokoknya dukungan diperlukan ya teman-teman ya. Tetap dukung karya-karya saya ya, tetap dukung konten-konten saya di video-video berikutnya. So I think enough for today. Thank you very much for your attention and your time, right? So I hope everything is fine, okay with you, and I really hope to see you soon again, yeah? Okay, bye everybody. Have a nice day. Goodbye.